Pemirsa JPR TV, saat ini saya tengah berada di kawasan Nusa Dua Bali, Indonesia dalam rangka perhelatan KTT G20 Indonesia. Kementerian dan lembaga ini terus bersinergi untuk menyukseskan KTT G20 Indonesia. Dan dalam hal ini, PT PLN ini telah memastikan kesiapan seluruh infrastruktur kelistrikan dan juga telah memastikan personal telah siap untuk mendukung perhelatan KTT G20. Seperti apa saja persiapan yang dilakukan oleh PT PLN, kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Bapak Ida Bagus Ariwardana selaku Ketua Keandalan PLN KTT G20. Kabar sehat Pak Ari? Sehat. Sehat selalu Pak Ari. Pak Ari, mengenai perhelatan KTT G20, apa saja yang telah dipersiapkan oleh PT PLN untuk menyukseskan KTT G20, Pak Ari? Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Bilkis. Jadi Mbak Bilkis ini ada di ruang kontrolnya PLN nih. Nih banyak ada monitor-monitor. Kita bisa melakukan monitoring kepada kesiapan PLN-nya. Jadi pertama Mbak Bilkis, jadi PLN salah satu dari BUMN yang mendukung KTT G20 ini. Kemudian bagaimana PLN untuk menjaga kelistrikan pasokan yang andal tanpa kedip untuk venue-venue khususnya di Bali. Nah, persiapan yang sudah dilakukan itu sebetulnya dari awal tahun 2022 sampai dengan saat ini, mulai dari kesiapan pembangkit, kemudian ada kesiapan transmisi, ada kesiapan kemudian distribusi, venue-venue, dan satu utama lagi yang baru ada SPKLU. Nanti mungkin Pak Bilkis akan melihat SPKLU-nya kita. Walaupun di sini kita bisa monitor tuh Pak Bilkis, jadi kita bisa monitor lokasi SPKLU mana yang sedang dipakai. Kemudian kita juga bisa memonitor venue-venue, bahkan operasi sistem di pembangkit di Bali itu kita siapkan. Nah, kedua Pak Bilkis, bahwa untuk memperkuat sistem Bali kita menambah satu kapasitas pembangkit 100 mega, itu relokasi dari Grati ke Pesanggaran. Itu kita sudah operasi sehingga kekuatan kapasitas pembangkit di Bali menjadi 1.400 lebih. Nah, beban puncak di Bali diperkirakan pada saat nanti KTT itu sekitar 980, sehingga sebenarnya kita masih cukup spare untuk menjaga kondisi bahwa beban di Bali kita masih bisa amankan. Nah, yang penting juga Mbak Bilkis, venue tempat kepala negara, kemudian venue tempat acara di Apurva, kemudian ada di GWK, kemudian ada di Mangrove. Itu juga kita siapkan dengan namanya UPS atau anti kedip. Nah, itulah yang membantu PLN menjaga pasokan. Baik, kalau boleh tahu nih Pak Ari, mengenai comment center yang ada di sini, apakah ini terus beroperasi 24 jam, memantau begitu bagaimana SPKLU ini bekerja, kemudian apa saja yang dilakukan yang ada di sini Pak? Ini teman-teman yang piket siaga 24 jam, 2 shift. Jadi mereka sudah mulai tanggal 10 kemarin standby di sini, tapi bukan di posko ini saja ya. Di venue-venue kita ada 62 lokasi venue yang di standby-kan petugas piket kita selama 24 jam. Nah, teman-teman ini selain di sini ada fungsinya monitoring dan piket pimpinan, tapi teman-teman di venue itu juga memastikan di masing-masing venue itu berjalan dengan baik. Kemudian dengan kesiapan dari SDM teknisi listrik ini, bagaimana kesediaan dari SDM untuk menangani kelistrikan yang ada Pak? Nah, jadi Mbak Bilkis, jadi Bali itu tidak terpisah dari Jawa. Jadi teman-teman di Jawa juga standby. Total personil yang piket dari teman-teman di Jawa dan di Bali itu hampir 1.000 lebih. 1.000 lebih. Mereka akan standby siaga selama periode tanggal 10 sampai 18. Nah, artinya bahwa teman-teman kita sudah siap, dan kemarin tanggal 1 November kita sudah apel siaga memastikan kawan-kawan siap melaksanakan untuk acara ini supaya berjalan dengan baik. Baik, 1.000 petugas dikerahkan, kemudian juga keamanan listrik ini masih dalam batas aman, begitu ya Pak Ari? Dan Pak Ari boleh dijelaskan sedikit kepada pemirsa mengenai SPKLU ini, di Bali ini tersebar di berapa tempat, kemudian bagaimana jika ada pengendara begitu yang ingin mengisi listriknya di sini, bagaimana? Nah, jadi mungkin sekaligus bahwa mobil delegasi ternyata semua mobil listrik. Mobil operasional juga mobil listrik. Jadi mobilnya jenisnya adalah Hyundai, kemudian ada Toyota, kemudian ada juga Lexus. Nah, kemudian ada mobil operasional merek Wuling. Nah, itu kita siapkan saat ini tambahan 66 SPKLU namanya Ultra Fast Charging. Ultra Fast Charging. Jadi hanya cukup waktunya tidak sampai 20 menit, itu sudah penuh. Sudah penuh.
Nah, ditambah lagi dengan namanya home charging. Home charging itu memang kecil-kecil, tapi tersebar di hampir 12 lokasi hotel, jumlahnya 200. Nah, itu memang agak lebih. Nah, itu kebutuhan untuk sepeda motor. Mobil delegasi hampir lebih dari 600, kemudian motor itu hampir dengan 300. Kemudian ada kendaraan operasional wuling itu juga hampir 300. Itu yang kita dukung untuk bisa secara mobil operasional delegasi kita bisa bantu untuk pengecasannya. Bagaimana dengan biaya dan cara bayar yang akan diterapkan oleh para pengendara yang ingin mengisi daya listrik ya Bapak? Silakan. Ya, jadi kita sudah punya MOU dengan Kementerian Perhubungan untuk biaya itu semua ditanggung oleh panitia Kementerian Perhubungan. Kita menyiapkan peralatan, ada nanti saya tunjukkan bahwa setiap mobil yang dicas itu berapa yang rupiah yang dipergunakan. Nah, itu kita akan totalkan, kemudian pada saat akhir daripada acara ini kita akan serahkan kepada Kementerian Perhubungan, itu yang akan kita tagihkan. Jadi sudah diatur sedemikian rupa, tidak perlu mobil delegasi itu mengeluarkan secara tunai atau apa, itu sudah dihitung di dalam aplikasi dashboardnya kita. Berarti semua sudah terintegrasi di dalam satu aplikasi tersebut ya Pak. Dan apakah di aplikasi tersebut ini juga dijelaskan SPKLU mana saja yang mungkin available untuk mengisi daya itu atau? Nah, ya, salah satu dashboard yang kita punya Mbak Bilkis itu luar biasa. Kita dengan jumlah 66 SPKLU, 200 ultra fast charging dan 200 home charging itu kita akan tahu mobil mana yang sedang mengecas di SPKLU nomor berapa, gitu. Di nozzle nomor berapa, itu kan kita tahu. Dan kemudian kita akan tahu awalnya berapa, sisa baterainya, kemudian akan penambahan berapa. Sehingga kita bersama Pas Pampres akan mengatur bagaimana pengaturan pada saat charging setelah mobil delegasi itu dipakai. Jadi itu sudah ada SOP antara PLN dan Pas Pampres untuk simulasi sampai dengan kemudian pada saat pelaksanaannya. Baik, jadi semua sudah terintegrasi mulai dari banyaknya kolaborasi juga begitu ya Pak, hingga dari Pas Pampres untuk demi kelancaran pengisian di SPKLU itu juga. Dan untuk dan bagaimana jika di SPKLU ini terjadi masalah begitu Pak? Mungkin ini dapat ada di antisipasinya seperti apa dan kemana ini masyarakat dapat mengadu? Ya. Jadi memang SPKLU itu banyak ada SPKLU-nya sendiri, kemudian ada sumber pasokan listriknya, ada komunikasinya, sama kemudian ada orangnya. Nah, orangnya PLN dan Pas Pampres. Kemudian dari penyedia SPKLU itu kita standby-kan orangnya. Termasuk yang backup supply-nya kita juga sediakan orangnya. Termasuk yang komunikasi, yang anak perusahaan kita Icon Plus itu juga siap. Orangnya ada standby, itu termasuk di belakang sana, itu adalah orang Icon Plus. Dia akan tahu komunikasi mana yang di sini yang putus dan yang perlu kemudian akan segera diperbaiki. Oke, jadi ini tidak ada rasa sulit lagi begitu ya Pak untuk melapor jika terjadi masalah begitu di lapangan. Dan terakhir ya Pak, mengenai nasib dari SPKLU ini ketika KTT G20 telah selesai, bagaimana Pak? Ya, memang ini kan ekosistemnya EV ini kan makin banyak kan ya. Ya di Jawa juga saya kira juga semakin banyak. Memang nanti rencananya ada beberapa yang kita tetap tinggal di Bali, ada yang beberapa kita relokasi karena kan menyesuaikan dengan ketersediaan atau pemakaian atau demand-nya daripada EV-nya kan ya. Tapi saya kira ke depan PLN kerjasama PLN dengan beberapa pihak swasta itu juga memasang SPKLU yang bisa untuk membantu supaya EV itu akan lebih mudah untuk melakukan charging. Ya. Sehingga ini ketersediaan dari SPKLU ini dapat masih ada begitu ya Pak? Masih ada. Ketika KTT G20 itu selesai begitu ya Pak ya? Masih Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam dialog. PT PLN siap untuk menjaga keamanan pasokan listrik dalam acara KTT G20. Terima kasih banyak Pak. Mbak Bilkis, kami siap mendukung, semoga semua sukses. Mohon doanya. Mohon doanya. Ya, itulah pemirsa dialog kami bersama dengan Bapak Ari selaku Ketua Keandalan Listrik PLN KTT G20.